Pernah nggak kamu melihat orang yang olahraga tiap hari di tempat kebugaran, datang tiap hari, olahraga 2-3 jam tiap hari, tapi juga badannya masih gitu-gitu aja. Perutnya masih buncit, tangannya masih berkelambir, nggak ada perubahan gitu. Yes, karena apa? Karena olahraga itu memang nggak bisa menurunkan berat badan. Kok bisa? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai olahraga. Kenapa dok olahraga? Yes, olahraga itu gak bisa menurunkan berat badan. Kok bisa? Ya, padahal selama ini yang kita dengar kalau mau menurunkan berat badan, yang paling mudah pertama adalah olahraga. Bukankah begitu? Sobat Sehat, mungkin ada yang merasa mengalami hal yang sama atau mendengarkan saran-saran seperti itu. Yang salah duanya, salah satu yang pertama olahraga ya. Yang salah duanya adalah diet. Jelas dong. Katanya kalau mau menurunkan berat badan, ya harus diet. Itu adalah dua saran terbesar sampai sekarang. Bahkan kalau misalnya Sobat Sehat googling nih, hasilnya juga masih keluar seperti itu. Ya, tapi kali ini kenapa saya bilang bahwa olahraga itu gak bisa menurunkan berat badan? Mungkin kalau tadi yang Sobat Sehat udah dengar di awal, orang-orang yang pergi ke tempat kebugaran, tentunya selain adalah orang-orang yang datang ke sana hanya untuk selfie, buat konten, ya, dan lain-lain pencitraan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah orang-orang yang memang benar-benar melakukan olahraga, ikut kelas, kemudian melakukan latihan-latihan yang intens, angkat beban, kardio, bahkan mungkin juga di tempat-tempat yang lain juga ya, olahraga apapun lah itu. Banyak orang yang sudah berolahraga secara rutin, bahkan saya sendiri adalah orang yang suka olahraga. Jadi ketika saya tuh melihat orang-orang yang datang itu sangat rajin dan mereka tidak mendapatkan hasilnya, kadang-kadang saya juga prihatin. Itu kenapa sampai orang-orang ini masih belum paham sebetulnya tujuan olahraga itu apa sih. Nah, banyak orang yang punya tujuan olahraga itu seperti ini. Paling simple adalah pertama adalah orang-orang tujuannya untuk bakar kalori, burn kalori. Ya, the more you burn your calorie, the more you get the weight loss result. Itu yang paling sering dipercaya. Bukankah begitu? Kemudian orang tujuannya sesimpel adalah ya udah pokoknya olahraga aja untuk menurunkan berat badan. Itu mindsetnya as simple as that. Atau mungkin yang lebih memahami adalah orang untuk tujuannya menurunkan BF dok, menurunkan body fat, menurunkan lemak tubuh. Ini beberapa orang yang sudah lebih dalam lah pemahamannya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai bagaimana tubuh kita itu mengeluarkan kalori yang selama ini kita pahami sebagai kalori, itu ada kaitannya dengan metabolisme. Dan ketika kita berbicara mengenai output kalori kita yang berhubungan dengan metabolisme, sebetulnya ada 4 ya, ada 4 hal yang paling mempengaruhi dari output kalori kita yang selama ini kita pahami sebagai salah satunya adalah dengan berolahraga. Apa aja? Yang pertama adalah BMR. Ya, BMR ini adalah paling sering, saya juga sudah sering saya mention di video-video sebelumnya. Apa dok BMR itu? BMR adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu memberikan kontribusi adalah 70% dari TDEE kita. TDEE adalah total daily expenditure energy. Maksudnya apa? Adalah energi yang dikeluarkan, yang biasanya kita sebut sebagai output kalori selama 1 hari. Ya, total dalam waktu 1 hari. BMR itu kontribusinya adalah 70%. 70% ini bukan angka kecil loh ya. 70% ini angka yang sangat-sangat besar. More than 50%, it's very very big. Ya, jadi ini adalah apa aja dok BMR itu? Kerja organ kita, bagaimana otak kita berpikir, bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana usus kita melakukan gerak peristaltik.
Jadi semua kerja organ kita ini, liver kita melakukan detoxnya, ginjal kita juga melakukan fungsinya, pankreas kita melakukan fungsinya, semuanya itu adalah kerja organ kita yang termasuk dari BMR. Itu termasuk ketika kita tidur, ketika kita berpikir, ketika kalian bernapas, itu adalah BMR semuanya. That's why kenapa ini berkontribusi mengeluarkan dari apa yang kita keluarkan sebagai output kalori paling besar. Yang kedua adalah NEAT, non-exercise activity. Ya, ini juga berkontribusi kedua terbesar, yaitu 15%. Contohnya apa aja? NEAT, ya, saya singkatnya NEAT itu. Contohnya apa aja NEAT ini? Ketika kita jalan aja biasa. Ketika kita naik turun tangga, ketika kita bekerja, nyapu, ngepel gitu, ya. Ini adalah non-exercise activity. Kemudian yang ketiga adalah TEF. TEF ini apa? Thermal effect of food. Jadi ketika kita makan apapun, ya selama ini kan kita tahu ada 3 jenis makanan yang paling mudah lah kita bagi, ya, karbohidrat, protein, lemak. TEF-nya tiap masing-masing karbohidrat, protein, lemak ini berbeda-beda, dan yang paling tinggi adalah protein. That's why kenapa banyak orang yang menyarankan untuk konsumsi lebih banyak protein. Karena TEF-nya protein itu paling tinggi. Dan TEF secara keseluruhan itu berkontribusi adalah 10% dari total dari TDEE kita, output kalori harian kita. Dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Dan yang terakhir, yang paling kecil, guess what? Yes, EAT atau exercise activity. Ya, jadi exercise activity yang kita selama ini sebutnya adalah dengan olahraga, ini berkontribusi, memberikan kontribusi paling kecil. Bayangin, cuma 5%. Ya, jadi kalau selama ini mungkin oke lah, kita gabung. You want to challenge me? Ya, kita gabung dengan NEAT atau NEAT. 15 tambah 5%. Berapa? 20%. Jadi ketika semua aktivitas kita gabungkan, entah itu aktivitas jalan, aktivitas olahraga, mau kalian nge-gym, powerlifting, crossfit, calisthenics, whatever you name it. Ya, semuanya itu kalau kita total itu 20%. Dibandingkan dengan yang BMR tadi 70%, apalagi digabung dengan TEF tadi, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, itu 80 banding 20 tuh. Gitu. That's why kenapa sih saya bilang bahwa olahraga itu tidak bisa. Jadi olahraga itself, ya. Jadi exercise itself couldn't give you the weight loss result effectively. Gitu. Nggak bisa memberikan kita penurunan berat badan itu yang secara efektif. Bukan berarti kalau olahraga ini nggak ada manfaatnya, ya. Ada manfaatnya, sangat banyak manfaatnya yang akan saya bahas sebentar lagi. Ya, tapi kan kalau kita olahraga, kita kan bakar kalori banyak, dong. Ya, kita kan bakar kalori, kita kan bisa membantu untuk mencapai defisit kalori. Which is selama ini itu adalah yang paling dipercaya orang ketika kita mau menurunkan berat badan. Gimana caranya? As simple as just make calorie deficit. Achieve kalori defisit. Itu yang paling gampang selama ini, yang paling dipercaya sama orang. Sedangkan sebetulnya defisit kalori itu tidak menjamin kita bisa menurunkan berat badan. Tidak menjamin, ya, bukan berarti pasti tidak, tapi tidak menjamin, tidak selalu. Dan turun berat badan itu juga bukan berarti yang turun adalah persentase lemak kita, ya, atau yang biasanya kita sebut dengan body fat. Jadi mungkin beberapa orang oke lah, ketika mereka defisit kalori berat badannya bisa turun. Tapi bukan berarti persentase lemak tubuhnya akan menurun. Terus kenapa, dok? Kalau misalnya yang penting kan turun tuh berat badannya. Gini ya masalahnya, ya. Saya cukup banyak dapat pasien yang datang ke saya, berat badannya udah turun. Tapi mereka merasa tidak puas dengan bentuk badannya. Merasa kayaknya berat badan udah turun 2 bulan ini 5 kilo, 6 kilo. Tapi kok bentuk badannya masih nggak enak dipandang gitu. Terutama bagian-bagian tubuh yang mungkin mereka ingin kurangi. Bagian lemak di perutnya masih buncit, kemudian pahanya juga masih besar kalau cewek biasanya, kemudian masih double chin, kemudian pipinya masih tembem. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara mengenai berat badan itu kan terdiri dari beberapa hal, ya. Yang pertama adalah massa otot, yang kedua adalah massa lemak, yang ketiga adalah massa air. Ini adalah 3 variabel yang paling bisa diubah, paling bisa dimodifikasi. Karena kalau kita bicara mengenai berat tulang kan, ya, kalau orang udah dewasa perubahannya tidak terlalu signifikan. Berat organ juga apalagi. Ya, jadi yang paling variabel yang paling bisa di-arrange adalah massa otot, massa lemak, dan massa air. Itu. Nah, jadi ketika berat badan turun, itu
itu tidak menjamin, not necessary akan membuat tubuh kita, tubuh kalian yang berat badannya turun itu kelihatan lebih indah, lebih enak dipandang, lebih sedap dipandang. Tidak seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai lemak tubuh sendiri, lemak tubuh itu nggak bisa diubah menjadi air ya. Kalau kita berkeringat, olahraga yang bakar kalori banyak, berkeringat, lalu kita berpikir wah udah keluar keringat banyak berarti lemak akan menurun. Enggak seperti itu juga konsepnya ya. Jadi lemak tubuh itu dia hanya bisa berkurang ketika diubah menjadi energi dan CO2. Ya, CO2 itu apa? Karbon dioksida ya, ketika kita bernapas. Itu adalah paling besar komposisi lemak kita. Ketika lemak itu hilang atau berkurang, terbakarnya jadi apa sih? Kita kan selama ini mungkin kita berpikirnya jadi energi yang paling besar. No, paling besar itu justru adalah CO2, jadi karbon dioksida itu ya. Dan yang paling mempengaruhi lemak tubuh itu sebetulnya bukan kalori. Lalu apa, Dok? Yang paling mempengaruhi adalah hormon. Ya, dan hormon di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Kenapa bukan kalori? Karena setiap kalori itu akan punya efek yang berbeda di dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh kita memetabolisme, itu reseptornya adalah reseptor hormon. Tubuh kita tidak punya reseptor kalori, ya, unfortunately. Gitu. Jadi, kalau kita bicara mengenai lemak tubuh, bagaimana tubuh kita bisa meregulasi tubuh kita ini mau memakai lemak tubuhnya, atau dari lemak yang kita makan, atau dari gula darah yang ada dalam tubuh kita. Itu semuanya diregulasi oleh yang namanya hormon. Nah, kalau hormon itu kan banyak sekali tuh jenisnya dalam tubuh kita. Banyak sekali jenisnya. Dan yang paling besar perannya adalah yang pertama adalah insulin, yang kedua adalah kortisol, yang ketiga adalah growth hormone. Ini adalah 3 hormon yang paling besar yang mempengaruhi soal lemak tubuh kita. Nah, saya tidak akan bahas hormon ini satu persatu. Mungkin next time, ya saya akan bahas supaya videonya nggak terlalu panjang. Mungkin saya akan bahas peran insulin, peran kortisol, peran growth hormone. Saya akan bahas di video yang terpisah next time. Ya, tapi again, di sini jangan salah. Don't get me wrong. I'm not saying that exercise doesn't give you any benefits. Exercise give you a lot of benefits. A lot. Manfaat olahraga itu apa aja? Manfaat olahraga yang pertama adalah mengaktifasi sinyal otak kita. Jadi kalau kalian mau meningkatkan fungsi kognitif, makanya kenapa banyak orang yang bilang, ketika kita selesai olahraga, kenapa kok otak kita rasanya lebih encer? Iya, karena olahraga itu mengaktifasi sinyal-sinyal otak kita, dan sinyal di otak kita itu kan banyak sekali ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu olahraga. As simple as activating your brain signal. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi darah. Udah jelas lah ya, meningkatkan sirkulasi oksigen dan lain-lain. Kemudian menjaga imunitas tubuh. Ya, karena olahraga ini adalah salah satu-satunya yang bisa meningkatkan pompa limfatik dalam tubuh kita. Nah, limfatik ini berbeda dengan sirkulasi darah. Limfatik ini adalah kelenjar getah bening. Itu yang mungkin selama ini orang awam lebih pahami ya. Lebih sering dengar adalah kelenjar getah bening. Pompa limfatik kita itu hanya bisa dirangsang, distimulasi oleh yang namanya exercise, olahraga. That's why itu sangat-sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh. Kemudian untuk menurunkan level stres, ya, ini bisa meningkatkan hormon dopamin dalam otak kita, ya, kemudian juga bisa meningkatkan endorfin dan lain-lain karena olahraga. Kemudian apalagi mencegah penurunan massa otot, apalagi untuk orang-orang yang sudah menginjak lansia di atas 50 tahun. Sangat-sangat penting untuk melakukan olahraga, terutama yang resistance training. Kemudian apalagi, Dok? Meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Antioksidan itu bukan cuma dari makanan-makanan, tubuh kita juga membentuk antioksidan. Salah satunya adalah dengan olahraga. Kemudian menstabilkan gula darah. Itu juga kenapa untuk pasien-pasien saya yang diabetes, saya biasanya sarankan mereka juga untuk melakukan olahraga. Dan juga untuk meningkatkan kualitas tidur dan lain-lain. Ya, jadi semua benefit ini, ya, masa sih nggak cukup untuk membuat kita alasan kita berolahraga, sekalipun kita nggak menurunkan berat badan, ya. Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar, tapi semuanya ini juga akan saling berhubungan, itu ya. Kalau kita punya kualitas hidup yang baik, kita punya sirkulasi darah yang baik, kita dalam arti juga bisa menstabilkan gula darah, di mana gula darah ini juga sangat berhubungan dengan insulin. Ya, jadi semuanya akan saling mempengaruhi, tapi olahraga sendiri, exercise itself itu tidak langsung berhubungan dengan penurunan berat badan. Ya, jadi sekali lagi, olahraga itu bisa nggak sih, Dok, untuk menurunkan berat badan? Maybe yes, maybe no. Ya, maybe yes, maybe no. Depends on your
lifestyle. Ya, secara keseluruhan. Karena olahraga itu kan adalah salah satu dari pola hidup. Jadi olahraga tidak bisa menurunkan berat badan kalau kalian hanya fokus pada bakar kalori. Kalau kamu cuma fokus dengan olahraga itu just to burn a lot of calories, it doesn't work. Trust me, it doesn't work. Yeah, maybe it just work when you were young. Ya, ketika kalian masih dalam masa-masa muda, tapi ketika udah mulai bertambah usia, ini udah sangat sulit untuk kejar-kejaran, ya. Yang kedua, olahraga. Apakah bisa menurunkan berat badan, Dok? Bisa. Olahraga bisa menurunkan berat badan kalau kalian melakukannya dengan baik, ya, dengan pola hidup yang seimbang, dengan pola makan, pola istirahat, ya. Kemudian juga bagaimana kalian mengontrol stres, olahraganya tidak berlebihan, karena olahraga itu juga memberikan stres. Nah, jadi olahraga itu kalau bisa menurunkan berat badan karena apa? Karena dia bisa memperbaiki fungsi hormon. Kalau kalian melakukannya dengan benar, meningkatkan kualitas tidur, di mana kualitas tidur ini sangat berkaitan dengan BMR yang tadi saya sebutkan 70% tuh kontribusinya. Dan juga bisa menurunkan stres, di mana stres ini juga berkaitan dengan hormon kortisol yang next time akan saya bahas perannya dengan hubungannya dengan berat badan. Jadi apa nih sekarang yang perlu diperhatikan? Ya, kesimpulannya apa nih yang perlu diperhatikan supaya olahraga yang kamu lakukan ini bisa menurunkan berat badan kalau tujuannya ingin menurunkan berat badan atau menurunkan lemak tubuh. Yang pertama adalah perhatikan intensitasnya. Ya, perhatikan intensitasnya. Intensitas ini paling berkaitan dengan yang namanya heart rate, detak jantung. Ada yang banyak studi-studi yang sudah mengatakan bahwa fat burning zone terbaik adalah sekitar 60-70%. Ya, let's say 70% lah adalah fat burning zone yang paling baik. Nah, sebetulnya ini juga masih pro kontra. Ya, mungkin next time juga saya akan bahas mengenai konten mengenai exercise sendiri ya, about intensitasnya ini. Intensitasnya yang lebih bagus yang mana sih? Itu. Nah, intensitas latihan itu dibagi menjadi dua besar, yaitu HIIT dan LISS. High intensity interval training dan low intensity steady state gitu ya. Jadi ini adalah dua jenis exercise yang sebetulnya dua-duanya punya manfaat yang berbeda. Yang mana, Dok, yang baik dilakukan? Tergantung dari individunya. Contoh gini, untuk orang-orang yang punya masalah diabetes dengan orang-orang yang punya masalah, misalnya mereka sudah pasang jantung, udah pasang ring. Nah, saya akan merekomendasikan exercise yang berbeda untuk dua orang ini. Jadi gimana caranya yang paling baik? Yang paling baik konsultasikan dulu ke dokter. Mana, Dok, yang lebih baik untuk saya? Karena tiap orang akan berbeda-beda. Tapi perhatikan intensitasnya, karena intensitas ini sangat berhubungan dengan recovery-nya juga. Ya, yang kedua adalah tadi yang saya sudah bahas adalah recovery. Jadi recovery bukan dari intensitas saja, tapi recovery secara overall. Bagaimana kamu beristirahat? Olahraga itu manfaatnya hanya akan kalian dapatkan kalau kalian bisa recovery dengan baik. Kalau kalian tidak bisa recovery dengan baik, kalian begadang, kalian kurang istirahat, kalian olahraganya mungkin selama ini orang bilangnya overtrain ya, tapi menurut saya istilah overtrain itu mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya adalah under rest. Nah, jadi ketika kalian under rest, kurang istirahat, tidak bisa recovery dengan baik atau tidurnya itu kurang deep sleep, ini juga tidak baik. Tidak bisa mendapatkan efek yang maksimal dari olahraga. Jadi perbaiki recovery-nya. Ya, perbaiki recovery ini dari istirahat, dari pola makan juga ya, itu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir tentunya dari nutrisi ya. Ketika nutrisi itu berbeda dengan kalori. Banyak orang yang merasa sudah makan cukup. Ya, sudah makan cukup nih, porsinya cukup, tapi nggak ada nutrisinya. Atau nutrisinya sangat-sangat minim. That's why kalau kita makan junk food itu sebutannya selama ini mungkin banyak orang bilangnya empty calories, but I don't really agree with that. I think junk food is empty nutrition, it's not empty calorie, isn't it? Ya, jadi kalau kita bicara apa yang perlu diperhatikan adalah nutrisinya juga yang paling penting. Ini juga membantu untuk istirahat, bagaimana kita meningkatkan kualitas istirahat, dan juga bagaimana kita bisa memberikan nutrisi yang tepat untuk otot kita, untuk tubuh kita melakukan regenerasi setelah kita berolahraga. Jadi semoga sampai sini bisa dipahami ya. Untuk Sobat Sehat, mohon maaf videonya cukup panjang karena ini memang cukup kompleks, bahkan di sini saya tidak jelaskan satu persatu secara detail. Next time akan saya bahas. Dan buat Sobat Sehat yang ingin mendengarkan obrolan mengenai konten-konten kesehatan lainnya, bisa juga cek di channel 3H How to be Happy and Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share mengenai olahraga.
Kenapa dok olahraga? Yes, olahraga itu gak bisa menurunkan berat badan. Kok bisa? Ya, paham. Sebetulnya tujuan olahraga itu apa sih? Nah, banyak orang yang punya tujuan olahraga itu seperti ini. Paling simple adalah pertama adalah orang-orang tujuannya untuk bakar kalori, burn kalori. Ya, sebetulnya ada 4 ya. Ada 4 hal yang paling mempengaruhi dari output kalori kita yang selama ini kita pahami sebagai salah satunya adalah dengan berolahraga. Apa aja? Yang pertama adalah BMR. Ya, BMR ini adalah paling sering sudah sering saya mention di video-video sebelumnya. Apa dok BMR itu? BMR adalah basal metabolic rate. Yang kedua adalah NEAT, non-exercise activity. Ya, ini juga berkontribusi kedua terbesar yaitu